rasa dan lelah, sampai akhir nanti kita disambutnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Terpujilah nama Tuhan. Marilah kita berdiri, kita memuliakan ibadah kita dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 250A, Alamu Benteng yang Teguh. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan mulaikan ibadah ini. Mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Ya Tuhan, tolong aku, kita nyanyikan. Ya Tuhan, tolong aku, tuntunlah jalanku, dan pakai talentaku memuliakan nama-Mu. Jika aku sendiri, Engkau menghiburku. Terima kasih ya Tuhanku atas kebaikan-Mu. Dengarkanlah nats yang membimbing ibadah kita pagi ini. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Sebab Allah setia, oleh karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Indah rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dalam hidup dan kerja kita di dunia ini, kita sering larut dalam pikiran dan perilaku kegelapan yang mengakibatkan kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Karena itu, marilah kita merendahkan diri dan sejujurnya mengakui dosa kita di hadapannya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami menaikkan pujian syukur limpah terima kasih atas anugerah berkat Tuhan yang sudah menyertai, memelihara dan memberkati kami, sehingga kami pun boleh ada di Minggu 19 Juli 2020, di minggu yang ketiga. Kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, udara yang segar. Kini Engkau membawa kami masuk dalam hadirat-Mu, menikmati anugerah kekuatan, menikmati anugerah sukacita. Namun kami sadar ya Tuhan, bahwa dalam perjalanan ini kecenderungan manusiawi kami kadang lebih dominan melakukan kekeliruan dan kesalahan dan dosa. Keraguan, ketakutan, kecemasan kadang lebih dominan, sehingga keyakinan percaya kami akan kuasa-Mu yang besar kadang tak mampu dipahami sesungguh-sungguhnya, sehingga tidak jarang kami mudah tergoda dengan rayuan, kami mudah dicemaskan dan ditakutkan, sehingga kami melakukan kesalahan dan dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, baik kami sebagai pemimpin-pemimpin negara, sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai masyarakat dan sebagai umat-Mu.
kami telah melakukan kesalahan dan dosa. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pelayan dan sebagai hamba. Baik lewat pikiran, perkataan, apa terlebih perbuatan kami. Mohonlah kami akan belas kasih Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa dari salah dan dosa-dosa kami. Bersihkan hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Dan baharuilah kami ya Roh Kudus. Ini kami yang datang mengaku dosa di dalam nama Tuhan Yesus sambil memohon pengampunan-Mu. Amin. Agunglah kasih Allah-Ku. Agunglah kasih Allah-Ku, tiada yang setaranya, neraka dapat direngkuh, kartikamu tergapailah, karena kasih-Nya agung Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah, maka dengarkanlah berita anugerah Allah dalam Yesaya 55 ayat 6 hingga 7. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, Allah memelukkannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar. Dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur kehidupan Engkau masih beri. Maka kami merindukan dan sangat membutuhkan kebenaran firman yang hendak menerangi perjalanan kami, menerangi pikiran dan hati kami untuk melangkah dalam kebenaran sesuai Injil Kristus.
Maka berkenanlah Engkau Bapa di sorga, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu, menguasai hati pikiran kami, menenangkan setiap badai hati kami, dan memberi kami hikmat untuk mengerti dan melakukan firman-Mu di kehidupan kami. Maka sucikan kami dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah kuasa darah Yesus menguasai kami, memenuhi kami dengan kekuatan dan sukacita sorgawi. Urapi hamba-Mu ini agar dapat menyampaikan sabda firman-Mu, setiap kuasa yang tidak bersumber dari Tuhan Yesus yang akan menggugat kami di dalam nama Yesus. Semua kekuatan kuasa itu dipatahkan, hancurkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga hanya kuasa Roh Allah yang berkuasa atas kami. Semua kuasa yang tidak dari Tuhan diperintahkan pergi ke kaki salib Tuhan Yesus. Maka terpujilah Engkau ya Tuhan, datanglah dan bersabdalah bagi kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 46. Pembacaan Alkitab kita saat ini yaitu terdapat di dalam Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan 12. Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sabda-Mu abadi sulu langkah kami. Sabda-Mu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita di tengah harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus.
Sungguh kita bersyukur bahwa kita masih diberi kehidupan lagi dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia, sekalipun pandemi COVID-19 masih terus menyerang, berjangkit di dalam perjalanan kehidupan yang benar-benar membawa kita masuk dalam berbagai krisis, misalnya krisis ekonomi, di mana semua harus menerima kenyataan yang mau tidak mau harus dijalani di era yang baru ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kembali kita dituntun untuk mau memahami bagaimana Allah itu tempat perlindungan melalui Mazmur 46. Jadi latar belakang dari penulisan Mazmur 46 bisa kita baca dalam 2 Raja-Raja 18 sampai 19, 2 Tawarik 32 dan Yesaya 36 sampai 37, yaitu pada masa pemerintahan Raja Hizkia ketika Raja Asyur mengepung Yerusalem, itu Sanherib yang benar-benar mengepung, dan kalau kita membaca bagaimana penghinaannya terhadap Allah, dan Hizkia bersama umat ada dalam kesukaran bagaimana menghadapi si Raja Asyur ini. Tapi ternyata saudara-saudara, dengan ketekunan dan penyerahan diri Raja Hizkia bersama rakyat, maka ancaman daripada Sanherib ini Allah mampu menaklukkan dia, sehingga umat Tuhan terbebas dari ketertekanan, kesesakan, dan penganiayaan dari Raja Asyur ini. Saudara-saudara, pemazmur mau mengungkapkan sesungguhnya bagaimana keperkasaan Allah, serta mengajak umat Tuhan mengandalkan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sukar, di tengah-tengah ketidakstabilan dan ketidakpastian yang mereka alami menghadapi situasi politik, tetapi juga menghadapi situasi ekonomi. Saudara-saudara, kita mau melihat dalam bacaan ini, dalam ayat 2 sampai 8, pemazmur mau menonjolkan bagaimana kewibawaan Allah, kehebatan Allah dalam bertindak, yang benar-benar menjadi tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan itu sangat terbukti. Dan juga ayat 9 sampai 11, pemazmur mengajak umat untuk merenung bagaimana kesaksian Allah yang adalah tempat perlindungan dan sumber penyegaran di tengah kesesakan yang dialami, dan juga Tuhan yang mampu menghapus segala kekacauan baik dalam politik yang ada pada masa itu.
supaya benar-benar bumi jadi bukan hanya umat yang memuliakan Tuhan, tetapi seluruh bumi memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam ayat 2 sampai 4 kita mau melihat bagaimana kehebatan Allah. Sebab kuasa dan kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian dan kesengsaraan hanya ada pada Allah. Karena Dia adalah tempat perlindungan, yaitu perlindungan dari bahaya. Allah itu adalah keamanan sejati di tengah-tengah badai dalam kehidupan. Dalam Yesaya 4 ayat 5 sampai 6 lihat. Dan kekuatan Allah mengacu pada keperkasaan Tuhan memerangi musuh-musuh. Itu kita bisa lihat juga dalam Mazmur 29 ayat 9 dan Keluaran 15 ayat 13. Dan juga mencakup kekuatannya yang bekerja dengan kuat kuasanya di dalam kehidupan kita. Dan Dia berkarya melalui kehidupan kita dalam Kolose 1 ayat 29. Sehingga kita mampu menghadapi persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan dan penghidupan. Nah, bagaimana Allah dapat menolong kita, saudara-saudara? Maka kita harus berseru kepadanya. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah mengabaikan kita. Seperti apa yang digambarkan dalam ayatnya yang ketiga dan 4. Sebab sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ribut dan berbuih airnya, saudara-saudara, itu menunjuk kalau dalam perjanjian lama itu melambangkan kuasa yang jahat karena raja laut yang mau dipahami oleh umat pada waktu itu. Sehingga bagaimana kekuatan kuasa Allah mampu menghancurkan keganasan, kemarahan dari laut. Sehingga apapun tak perlu kita takut karena ada kekuatan. Dan kita lihat juga dalam ayat 5 sampai 8. Kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Jadi sungai yang mau dikatakan ini adalah kiasan tentang hadirat Allah. Sungai dikiaskan sebagai kesegaran di tengah kesesakan, di tengah gelora politik yang menekan akan keberadaan umat pada waktu itu. Dan juga air bah dalam ayat 3 sampai 4. Itulah kiasan dari gelora politik. Nah, Allah yang mengasihi yang di umat yang menjadikan Dia tempat perlindungan dan kekuatan, hadir sebagai pelindung, sebagai penolong, sehingga mampu menghadapi tantangan-tantangan dan mampu untuk keluar dari persoalan itu. Dan juga sungai Allah merupakan aliran dari kasih karunia Allah
yang dialirkan dalam kehidupan kita supaya lewat hidup kita dapat memuliakan Allah. Lewat kehidupan kita, kuasa Allah dinyatakan di tengah-tengah kehidupan dari umat yang tetap setia mengandalkan Tuhan. Dan juga dalam ayat 9 sampai 12 mau menyaksikan bagaimana kemenangan Allah melawan segala kuasa yang ada di bumi, dan semua kuasa yang ada di bumi harus tunduk pada kekuasaan Allah. Nah, itu kita dapat pahami juga bagaimana kekuasaan Allah yang dinyatakan oleh kasih-Nya di dalam Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Sehingga lewat kebangkitan Yesus Kristus itu, segala kuasa yang ada di muka bumi ini harus tunduk menyembah kepada Yesus. Nah, itu kita dapat lihat bagaimana sebelum Yesus hadir di dalam situasi sengsara penderitaan, dalam pelayanan-pelayanannya, ketika iblis lihat mereka menjadi takut. Nah, ini tanda bahwa benar-benar kuasa apapun yang ada di muka bumi ini, selain kuasa Allah, kuasa-kuasa itu harus tunduk pada kekuatan kuasa Allah itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi setelah kita mau memahami bagaimana pemazmur untuk mendorong umat tetap menjadikan Tuhan adalah tempat perlindungan, karena tidak dapat kita tahu apa yang terjadi pada sebentar besok. Situasi bagaimana pandemi COVID-19 ini berlalu. Bagaimana di tengah pandemik ini kita juga kita melihat mulai muncul calon-calon pemimpin, karena dalam rencana 9 Desember kita akan memilih gubernur, wali kota, dan juga bupati-bupati daerah-daerah di mana masa kerja mereka sudah harus dipilih kembali. Jadi ini saudara-saudara, kita tidak tahu kapan. Nah, apakah kita ada dalam situasi-situasi seperti ini untuk tanpa memiliki semangat? Nah, tentunya tidak. Nah, mari kita belajar menjadikan Mazmur ini sebagai sesuatu yang benar-benar firman yang menguatkan kita. Dan memang ayat 2 ini menjadi ayat yang benar-benar menjadi ayat perenungan saya, bahwa Allah itu bagi tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Dan ketika kita benar-benar berseru dan mengandalkan Dia akan hadir benar sebagai penolong, sebagai pelindung, sebagai penyelamat, tetapi juga sebagai Allah yang memberi kuasa bagi kita untuk mampu dan kuat menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupan ini. Ketika kita tidak tahu kapan pandemik ini, COVID-19 ingin berakhir, dan semakin mengganas, menginfeksi manusia, yang membawa kita pada ketakutan, kecemasan, dan ketidakberdayaan. Saudara-saudara, tapi selama kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan, menjadikan Dia benar-benar penolong dan berserah kepadanya, maka kita tidak perlu takut menghadapi ini. Sebab Allah punya jalan keluar, mengeluarkan kita dari situasi-situasi ini. Yang katakan new normal, mau tidak mau kita harus kerja.
adaptasi dengan keadaan baru, mungkin istilah baru lagi itu. Soalnya new normal, adaptasi keadaan baru. Jadi AKB. Nah, kita bingung apa ini AKB lagi, istilah baru dah keluar. Ternyata adaptasi dengan keadaan baru. Yang bagaimana kita beradaptasi dengan situasi pandemik yang bukan lebih menurun tapi lebih banyak. Kalau di Manado mungkin 54 kemarin. Tapi apakah kita takut dengan itu? Saya kira tidak. Firman Tuhan memberi kita kekuatan agar kita punya kemampuan dalam kesungguhan mengimani kehadiran Allah yang sungguh nyata. Dia tidak hanya sekedar hadir memantau kita melalui gambaran keberenungan firman ini, mau mengajak kita melihat bahwa benar-benar ketika Allah itu menjadi tempat perlindungan dan kekuatan dalam kehidupan kita dan sebagai penolong dalam yang terbukti ternyata ada aliran-aliran kuasa Allah yang dikiaskan sebagai sungai yang mengalirkan kekuatannya di setiap kehidupan kita agar kita punya kekuatan kemampuan menghadapi situasi dunia saat ini. Dan kita percaya bahwa sebagaimana firman Tuhan yang kita baca di sini juga, pergilah dan pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Bayangkan, orang cuma mau lihat bagaimana cara kerja Allah. Tapi adakah iman di dalam kehidupan kita tentang keyakinan percaya kita akan kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita, yang tidak membawa kita pada kemenangan. Hizkia ketika dia dikepung oleh Sanherib, dalam ketidakberdayaannya hanya berseru dan berseru kepada Tuhan menjadikan tempat perlindungan. Dan bagaimana cara Allah menolong dia pada masa itu. Dia tidak menyiapkan pasukan yang besar melawannya. Tapi ternyata Tuhan masuk mengacaukan pasukan Sanherib. Dan mereka dengan mereka justru yang baku safu. Nah itu cara Tuhan ketika kita benar-benar hanya menjadikan dia tempat perlindungan dan kekuatan. Tidak pernah memberi ruang kepada ketakutan, keraguan, kecemasan, mengisi dan mempengaruhi hati pikiran kita yang membagi konsentrasi kita. Tapi kita memusatkan keyakinan percaya kita dalam perjalanan kehidupan ini untuk mampu melihat bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Maka mari kita percaya ada aliran-aliran kuasa Allah yang mengalir dalam kehidupan kita, memberi kita kekuatan dan keberanian menghadapi situasi sekarang di dalamnya pandemi COVID-19 dan masalah-masalah lainnya di dalam menjalani kehidupan ini. Karena dengan adanya bukan hanya masalah ekonomi kesehatan, tetapi juga psikis dari masyarakat di era ini semakin berada pada situasi di mana masyarakat ada dalam keadaan stres, yaitu suka-suka marah, suka-suka memberontak, suka-suka mau coba keluar dari apa yang dialami saat ini. Dan seperti apa yang saya katakan bahwa tidak ada satu kekuatan kuasa yang dapat kita, jadi tidak ada satu kekuatan kuasa yang tidak bersumber dari Tuhan. Kekuatan kita melawan ini tidak. Hanya ada di dalam kekuatan kuasa Allah yang sungguh luar biasa.
yang digambarkan bahwa kuasa Allah menjadi kekuatan yang menghancurkan. Artinya tidak ada satu kuasa pun di bumi ini yang dapat menandingi kekuatan kuasa Allah. Dan itulah gambaran kedahsyatan kuasa Allah di dalam kehidupan. Sehingga oleh kekuatan kuasa Allah dapat memusnahkan, membasmi semua panah-panah api, tombak-tombak yang merupakan gambaran kiasan dari kuasa dunia yang dimusnahkan oleh kekuatan Allah. Sehingga hadirlah perdamaian dan ketentraman di dalam kehidupan umat Tuhan. Sehingga dunia akan memuliakan Tuhan karena Tuhan Allah semesta adalah Tuhan semesta alam yang dinyatakan sebagai kota benteng dan kubu pertahanan, sebab perlindungannya sungguh nyata. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi persembahan dengan sukacita. Dengarkanlah nats persembahan dalam kitab Mazmur 16 ayat 12 dan 17a. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Bersyukur dan berterima kasihlah kami ya Tuhan atas segala pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Walaupun Tuhan di tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19, kami sungguh bersyukur Tuhan karena kami boleh beribadah, memuji Engkau, bahkan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kalau pada saat ini lagi kami boleh dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Ibu Sarce Masinambo Pandigirot STH. Bapa, kiranya firman-Mu yang senantiasa selalu menjadi kekuatan, itu senantiasa selalu kami lakukan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ketika kami beribadah, ketika ada berkat yang Engkau sudah anugerahkan bagi kami Tuhan. Saat ini kami lagi boleh memberikan persembahan yang sudah kami berikan, baik kami berikan di rumah kami masing-masing, lewat pundi-pundi yang sudah tersedia. Bahkan pun Tuhan, di saat ini kami boleh memberikan
persembahan di rumah-Mu yang kudus. Engkau memberkati setiap apa yang menjadi pemberian kami Tuhan. Dan ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa kami boleh tahu memberi yang terbaik. Terlebih memberi kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada-Mu. Bapa di dalam surga, kiranya apa yang sudah kami berikan Tuhan lewat persembahan ini boleh terpakai untuk pelayanan diakonia yang ada di Jemaat Gemim Bukit Saitun. Terima kasih Tuhan, inilah doa persembahan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pokok-pokok doa Minggu 19 Juli 2020 yang berhari ulang tahun tanggal 13 Juli sampai dengan 19 Juli 2020. Ibu Erci Lupa, Saudara Chandra K. Monolimai, Ibu Jenny Mumek, Ibu Militia Legi, Bapak Julius Lamensina, Adik Syalomita T. Werok, Saudara Vicky Juliano Matantu, Siamas Juliana Evi Manopo, Bapak James E. Pandeirot, Adik Kate Rumondor, Bapak Julianto Tahulending, Saudari Arisanti Kapoyos, Siamas Stanley Nayoan, Saudara Jeki Timban, Bapak Joni Turang. Syukur HUT ke-22 Ibu Dita Manatar, syukur HUT ke-65 Ibu Siamas Evi Kairupan Manopo, syukur HUT ke-47 Ibu Anita Palit SPD, syukur Saudara Rolando Masaling, syukur keluarga Rihai Masaling, syukur keluarga Elias Tampi, syukur keluarga Suot Maras, syukur keluarga baru, keluarga Tambuun Lamensina, syukur HUT ke-17 Saudara Vicky Matantu, syukur keluarga Walintukan Kaunang, syukur HUT perkawinan keluarga Weku Malonda, syukur HUT ke-24 Saudari Retno Salombe, syukur HUT ke-60 Ibu Erci Lupa, syukur HUT ke-53 Bapak Siamas Stanley Nayoan, syukur keluarga Turang Rumondor. Perpuluhan keluarga Masinambo Pandegirot, keluarga Rompis Tuyu, Saudara Anggi Pongo, Saudari Debi Murusalin SS, keluarga Salombe Pantau, Bapak Deki Sondak, keluarga Karundeng Mamuaya. KPK, KPPG, keluarga Sarapung Palit, keluarga Rompis Tuyu, keluarga Lego Arinta, keluarga Murusalin Dili, keluarga Runtulalo Onibala, keluarga Sumolang Rampen, keluarga Salombe Pantau. Itulah pokok-pokok doa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpuji-pujilah nama-Mu. Engkau Allah kami yang hebat dan perkasa, Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib, Engkau Allah yang maha mulia. Kepadamu-lah pujian, sembah dan syukur dipersembahkan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami pun boleh menerima anugerah berkat kekuatan lewat firman-Mu. Melalui Mazmur 46. Benar Engkau Allah yang perkasa, Allah tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong. Itu sangat terbukti. Bawalah terus kami Tuhan untuk memiliki keyakinan seperti pemazmur, menjadikan benar-benar Allah tempat perlindungan dan pertolongan yang sangat terbukti.
dan kuasa kasih-Mu mengalir dan memampukan kami menghadapi realita kehidupan di era pandemi COVID-19 yang berdampak dengan berbagai masalah-masalah ekonomi, masalah kesehatan, bahkan juga ya Tuhan, situasi-situasi di mana kami diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Tapi dengan kebenaran firman ini kami dikuatkan. Nah, bawalah kami berjalan dalam terang Injil kebenaran-Mu, supaya apapun yang kami hadapi, kami tidak pernah takut dan gentar, karena kami percaya bahwa kami adalah milik kepunyaan Tuhan dan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bersyukur bersama jemaat-Mu yang Engkau sudah beri anugerah ketambahan usia setahun dalam pribadi, tetapi juga dalam keluarga-keluarga yang bersyukur karena ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati, menguduskan syukur mereka, dan Tuhan menganugerahkan umur panjang, kesehatan, kekuatan, sukacita. Jika ada yang sakit, yang bimbang dan khawatir, yang berduka, disembuhkan, ditenangkan, dihibur di dalam nama Yesus. Biar kuasa Tuhan sungguh nyata dan Engkau dipermuliakan di dalam kehidupan dari umat-Mu, dan dunia dapat melihat betapa hebatnya kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan umat-Nya. Terima kasih Tuhan, memberkati juga pemerintah kami, mulai dari pusat sampai tingkat desa dan kelurahan, dianugerahkan hikmat bijaksana, kemampuan menghadapi situasi-situasi yang terjadi. Dan biarlah Tuhan yang akan terus bersama mereka. Secara khusus juga pemerintah yang ada Sulawesi Utara, Bapak Oldondo Kambe sebagai gubernur dan wakil Bapak Stephen Kando. Biarlah Tuhan memberi hikmat, memberikan kesehatan, kekuatan, bijaksana, dan ada kerjasama antara gubernur dan juga para bupati, wali kota, dan wakil-wakilnya dalam menghadapi situasi dunia saat ini, dalam menghadapi dampak dari pandemik ini. Tuhan tolong supaya ada kerjasama yang baik dan kerjasama bersama juga dengan masyarakat, sehingga kami mampu bersama-sama memutuskan penyebaran mata rantai dari COVID-19 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, taruh kami hikmat kepekaan Tuhan untuk dapat punya kemampuan, karena kami ada di era pandemi COVID ini. Di dalamnya ada kami bergaul dengan orang-orang yang terinfeksi tanpa gejala. Kami tidak tahu, tapi Tuhan beri kami hikmat sehingga kami mematuhi protokol COVID-19 dan kami mampu ada beradaptasi dengan keadaan baru, dan kami tidak canggung sehingga kami pun turut bersama dalam memutuskan mata rantai COVID ini, dan Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, memberkati juga akan seluruh jemaat Gemim Bukit Zaitun, dianugerahkan kesehatan, kekuatan, dianugerahkan sukacita, damai sejahtera, dan curahkan berkat-berkat-Mu di kehidupan umat-Mu, jemaat Gemim Bukit Zaitun, ke tingkap langit-Mu dari kolom 1 sampai 13, sehingga mereka pun juga diberi kemampuan untuk bertanggung jawab dalam tanggung jawab pelayanan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Maka diberkatilah hamba-hamba-Mu yang melayani jemaat ini, Samas Penatua, pendeta, UPK Bipra, kolom, tim doa, komisi-komisi kerja, dan juga komisi multimedia yang terus berkarya, sekalipun gereja belum diizinkan banyak orang masuk, tetapi Tuhan Engkau sudah pakai alat ini, tim ini menjadi alat berkat. Maka diberkatilah mereka semua, diberi sehat kuat, diberi hikmat kepintaran, agar mereka mampu juga
mendapatkan hikmat-hikmat untuk bagaimana mengembangkan akan multimedia ini dalam pelayanan kepada umat-Mu. Sehingga sekalipun hanya melalui pelayanan ini Tuhan, maka mereka mendapatkan berkat kekuatan kesehatan dan mereka memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, memberkati juga semua pelayan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah, baik yang ada di rumah dan secara khusus di rumah-Mu yang kudus ini. Tuhan juga memberkati baik koordinator maupun juga pemimpin doa dan doa persembahan dan semua yang sudah terlibat, kantoria, pemain organ, kostor, pegawai, diberkati Tuhan, diberi sehat, diberikan kesehatan Tuhan, diberi kami kerjasama yang baik, dan juga para pendeta Tuhan memberkati supaya kami penuh ketekunan terus, kesabaran dalam kerja dan pelayanan dalam situasi yang seperti ini. Dan lewat doa-doa kami pula Tuhan, biar jemaat mendapatkan berkat-berkat-Mu. Jumpailah jemaat yang sakit, Tuhan jamah pulihkan, yang bimbang dan khawatir diperteguhlah iman percaya mereka. Jika mereka juga dalam keadaan ketiadaan makanan, Tuhan gerakan hati kami untuk boleh mengulurkan tangan, memberikan mereka makanan dan minuman sebagai tindakan pelayanan kasih kami kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kami Tuhan di sepanjang minggu ini dalam tangan-Mu. Lindungi, naungi kami, kuatkan dan teguhkan kami, dan beri kami iman yang teguh di dalam nama Yesus. Tanpa ragu, tanpa khawatir, melangkah di dalam iman. Maka terpujilah nama Tuhan, berkatilah terus kami, lindungi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan pakaikan terus perlengkapan senjata Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, kita akhiri ibadah ini. Di hidupku ku ada sobat yang setia. Yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku masa gelap, dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah
dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Silakan duduk, demikianlah ibadah. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Ibadah pada pagi subuh ini telah selesai. Atas nama Badan Pekerja Plan Khusus yang boleh bersama-sama dalam persekutuan ibadah di pagi hari ini, menyampaikan banyak terima kasih kepada Kadim kita, Pendeta Ibu Sarce Masinambo Pandegirot STH. Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta dalam pelayanan pekerjaan dan Tuhan Yesus memberkati bersama-sama dengan keluarga. Sekali lagi, terima kasih kepada Ibu Pendeta, Tuhan memberkati. Dan kepada pelayan khusus yang telah mengambil bagian dalam persekutuan ibadah di pagi subuh ini, dari kolom 1 sampai dengan kolom 7, Tuhan Yesus memberkati tim Media Bukit Saitun. Tuhan Yesus juga memberkati dalam pelayanan pekerjaan dan bersama-sama dengan keluarga. Pak Kostor bersama Ibu Kantoria dan pegawai gereja yang sudah mengambil bagian dalam pagi subuh ini di rumah gereja, Tuhan Yesus memberkati. Dan jemaat-jemaat yang telah mengikuti ibadah di rumah masing-masing lewat live streaming, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.